Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Stefania Kela dengan NIM 20504004. Perkenalkan, nama saya Paskarani Paulina Tardala, NIM 20504007. Panekenan dengan NIM 20504008. Saya Fibrilia Karunal Mapou dengan NIM 2050473. Saat ini kita masuk pada materi memahami konsep perulangan for di Pascal. Konstruksi for digunakan untuk menghasilkan perulangan dalam jumlah yang kita definisikan. Jumlah ini telah kita ketahui atau dapat ditentukan sebelum program dieksekusi. Untuk menentukan beberapa kali perulangan akan dilakukan, kita memerlukan sebuah variabel pemecah atau counter. Nilai pemecah akan selalu bertambah 1 secara otomatis. Setiap kali perulangan dilakukan, jika nilai pencacah sudah mencapai jumlah yang didefinisikan, maka proses perulangan berhenti. Selanjutnya, jenis pernyataan for di Pascal. Pernyataan for terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama for to digunakan untuk perulangan menarik atau ascending. Yang kedua for down digunakan untuk perulangan menurun atau descending. Ini kita masuk pada contoh program for to Pascal. Pertama, mencetak hello world sebanyak 10 kali. Program for underscore to underscore do titik koma var i.2 integer titik koma begin. Write learn dalam kurung mencetak hello world sebanyak 10 kali tutup kurung titik koma. For i assignment 1 to 10 do begin write learn dalam kurung hello world titik koma n titik koma n. Nah, program di atas akan mencetak kalimat hello world sebanyak 10 kali. Struktur program pada bagian var kita mendeklarasikan variabel i dengan tipe integer atau bilangan bulat. Lalu coba perhatikan pada baris sintak ke-6 pada pernyataan for variabel i digunakan sebagai variabel pencacah dengan nilai awal adalah 1 dan nilai akhir adalah 10. Ketika kondisi ini bernilai benar, maka perintah di dalam badan perulangan for ini akan dikerjakan sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program for to, yaitu tentang mencetak angka 1 sampai ke n. Di sini kita telah melihat programnya, yaitu program for to do, yang mana untuk begin write-nya itu masukkan batas perulangan atau nilai akhir. Untuk for, i sama dengan 1, to n do. Untuk n adalah batas akhir. Contoh program yang kedua, ini kita membuat perulangan untuk mencetak angka 1 sampai ke n. Nilai n dapat kita tentukan sehingga perulangan akan berjalan sampai pada nilai n yang kita tentukan. Caranya cukup membuat perintah masukkan menggunakan fungsi read, sehingga pengguna akan memasukkan nilai n di layar konsol. Nilai n akan menjadi nilai akhir dengan pernyataan for, sehingga perulangan dapat berjalan sejumlah n kali. Sebagai contoh batas perulangan n, yang saya masukkan adalah 10, maka program akan mencetak nilai i sebagai pencacah dari 1, yaitu 1 sebagai nilai awal sampai 10 adalah nilai akhir. Untuk di bawahnya di sini kita bisa lihat, yaitu untuk masukkan batas perulangan atau untuk n
N-nya yaitu kita masukkan 10. Dan untuk perulangannya yaitu dari angka 1 sampai dengan 10 atau dari nilai 1 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya program tentang menjumlahkan seluruh nilai pencacah. Nah, untuk programnya ditulis pertama nama program, kemudian kita tulis nama program yang akan kita gunakan, misalnya program for underscore to underscore do, kemudian titik koma, baris baru, var sebagai variabel, variabelnya baris baru kita tulis i, n, jumlah, titik 2, integer. Jadi var-nya itu untuk i, n, jumlah itu integer. Kemudian titik koma, baris baru, began atau mulai. Kemudian baris baru, jumlah, assignment 0, titik koma. Jadi jumlah nilai awal itu sama dengan 0. Jumlah awal itu sama dengan 0. Kemudian baris baru kita tulis write. Jadi perintahnya write atau tulis dalam kurung, buka kurung, tanda petik, masukkan batas perulangan, titik 2, tanda petik. Kemudian tutup kurung, titik koma, read dalam kurung n, titik koma. Jadi program nantinya akan menulis atau disuruh menulis, masukkan batas perulangan, titik 2. Nah, kemudian baris baru for i assignment 1 to n do begin. Nah, artinya untuk i sama dengan 1 atau nilai awalnya itu sama dengan 1 sampai n nantinya adalah nilai yang akan kita masukkan di output sebentar. Kemudian jadi 1 sampai n, lakukan, begin itu mulai. Jadi baris baru kita tulis perintahnya, apa yang akan dilakukan. Jadi kita tulis write dalam kurung i, dalam tanda petik plus atau tambah, kemudian tutup kurung, titik koma. Nantinya itu akan ditulis nilai i. Nilai i di sini itu sama dengan 1 yang tadi, koma, selanjutnya artinya selanjutnya akan ditulis ditambah nilai seterusnya sampai nilai n yang kita inginkan. Nah, kemudian baris baru, jumlah assignment, jumlah ditambah i, titik koma. Nah, itu untuk jumlah akhirnya. Seluruh nilai nilai pencacah tadi dari 1 sampai berapa yang kita inginkan, itu akan dijumlahkan hasilnya. Kemudian n, titik koma, untuk mengakhiri program perintah yang di atas tadi. Kemudian baris baru, write dalam kurung, dalam tanda petik sama dengan, koma, jumlah, tutup kurung, titik koma. Nah, nantinya di output sebentar akan ditulis sama dengan, koma, jumlah. Sama dengan jumlah itu nantinya hasilnya akan dijumlahkan, yang tadi jumlah assignment, jumlah plus i. Itu hasil dari penjumlahan dari seluruh nilai pencacah. Kemudian baris baru n titik untuk mengakhiri seluruh program. Nah, misalnya di output kita masukkan batas perulangan itu sama dengan 10, maka akan muncul 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sampai ditambah 10 itu sama dengan 55. Nah, jadi itu merupakan hasil dari
penjumlahan dari seluruh nilai pencacah dari 1 sampai 10. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, dan saya akan membahas tentang menghitung nilai rata dengan program for to do, variabel INX, jumlah titik 2, integer titik koma, rata titik 2, real titik koma, bigan, jumlah titik 2 sama dengan 0, titik koma, write, masukkan batas perulangan, read n, for i sama dengan titik 2 sama dengan 1, to n do, bigan, write, masukkan bilangan ke i, 2, 4 bahagi 2, titik koma, n. Rumus untuk mendapatkan nilai rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Untuk itu kita perlu membuat variabel rata dengan tipe real. 2, 4 bahagi 2, titik koma, n. Rumus untuk mendapatkan nilai rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Untuk itu kita perlu membuat variabel rata dengan tipe real atau bilangan pencacah untuk menampung nilai rata-rata. Banyaknya data adalah n dan perulangan akan dijalankan sesuai dengan nilai n. Setiap nilai yang dimasukkan pengguna dalam proses perulangan akan disimpan pada variabel x, dan nilai x akan ditambahkan pada variabel jumlah selama perulangan berlangsung. Ketika perulangan berakhir, maka kita sudah menemukan jumlah nilai yang ada dan setiap nilai x yang dimasukkan. Kesimpulannya, kita telah belajar menggunakan pernyataan for baik menaik, ascending menggunakan for to do, dan menurun descending menggunakan for down to do. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih.